Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisatu Nabila dengan NIM 1808107002. Saya di sini dari kelompok 8 atau kelompok terakhir untuk mempresentasikan materi tentang diagram serta pembelajarannya. Nah, langsung saja. Diagram adalah ringkasan dengan menggunakan sedikit garis-garis, simbol-simbol atau lambang-lambang yang menggambarkan struktur dari objek secara garis besar. Nah, ada beberapa macam diagram, yaitu yang pertama diagram gambar, yang kedua diagram batang, yang ketiga diagram garis, dan yang terakhir yaitu diagram lingkaran. Untuk diagram gambar sudah disinggung ya pada video sebelumnya pada pengumpulan data oleh pemateri pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan hanya 3 diagram, yaitu diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, langsung saja kita pada diagram pertama. Yang pertama, diagram batang. Diagram batang adalah grafik yang menunjukkan angka atau set dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar. Atau secara umumnya diagram batang ini bisa kita sebut dengan grafik yang berbentuk dengan batang. Nah, ini contoh soalnya. Diketahui data suhu minimum dan suhu maksimum di kota A, B, C, dan E sebagai berikut. Suhu minimum di kota A itu ada 10. Nah, suhu minimum di kota B yaitu 15 dan seterusnya. Lalu suhu maksimum di kota A 25, di kota B 30 dan seterusnya. Nah, sajikan data suhu minimum dalam diagram batang vertikal dan suhu maksimum dalam diagram batang horizontal. Nah, langsung saja kita jawab. Yang pertama dalam bentuk diagram batang vertikal. Kita lihat sebelumnya suhu minimum di kota A 10, B 15, C 15, D 12, E 20. Di sini ada 2 suhu ya, suhu minimum dan suhu maksimum. Dan ada kotak A, B, C, D, E. Nah, mari kita gambar dalam bentuk diagram batang vertikal. Nah, kotak A, B, C, D, E. Kotak A, B, C, D, E kotak A, B, C, D, E ditulis dengan garis pada garis horizontal. Ini ya. Nah, ini. Nih, horizontal.
A, B, C, D, dan E. Ini kotak. Lalu garis horizontal, suhu minimumnya ada 20, 15, 10, 5. Suhu minimum. Lalu dalam diagram batang horizontal, ini dalam bentuk vertikal. Vertikal berdiri ya, vertikal. Nah, vertikal ini dalam bentuk vertikal. 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 Nah, ini dalam bentuk batang diagram diagram batang, maaf. Nah, kebalikan dari diagram batang vertikal. Di dalam diagram batang horizontal ini, suhu maksimum berada di garis horizontal dan kota berada pada garis vertikal. Dan ini garis horizontalnya. Nah, seperti itu. Diagram batang kotak A. Kotak A. Ini suhu maksimum ya, suhu maksimum. Suhu maksimum di kotak A. Suhu maksimum kita lihat sebelumnya, suhu maksimum di kotak A yaitu 25. Suhu maksimum di kotak A 25. Nah, benar ya, tuh. Lalu suhu maksimum di kota B. Lalu suhu maksimum di kota B 30. Ini ya 30. Nah, 30. Lalu suhu maksimum di kota C yaitu 32. Nah, ini 30-nya di sini. 30. Lalu di sini dikira-kira aja sedikit. Nah. Lalu suhu maksimum di kota D. Suhu maksimum di kota D. Suhu maksimum di kota D. Kita lihat 27. Ini 25-nya. 25 di sini. 25 di sini. Lalu nih dikira-kira saja ya. Yang terakhir, suhu maksimum di kota E. Kota E 35. 35. Nah, 35 di sini. Tuh. Nah, itu adalah diagram pembelajaran diagram batang. Ada dalam bentuk vertikal, diagram batang vertikal, dan diagram batang horizontal. Nah, kemudian dilanjut dengan
Bagaimana sih cara untuk mengajarkan diagram batang pada anak SD? Nah, yang pertama, guru itu sebelumnya menjelaskan materi dari diagram batang, seperti menjelaskan bahwa diagram batang itu mempunyai dua jenis, yakni diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Nah, yang kedua, guru bertanya kepada siswa. Guru bertanya kepada siswa seperti ini. Ibu mau tanya, di sini siapa ya yang mempunyai binatang peliharaan di rumah? Lalu anak-anak tersebut atau siswa-siswa tersebut pasti menjawab guru tersebut, punya Bu, punya, saya punya. Nah, lalu guru tersebut menanyakan kembali, binatang apa saja ya yang kalian suka? Lalu siswa akan menyebutkan, ada yang menyebutkan kucing, ada yang menyebutkan burung, ada yang menyebutkan ikan. Nah, kemudian guru tersebut menulis di papan tulis. Misalkan tadi ada siswa yang menjawab ikan Bu, kucing. Guru itu ikan, kucing, burung. Nah, guru itu nanti menulis di papan tulis jawaban dari anak-anak tersebut. Guru akan menulis di papan tulis dari jawaban siswa-siswa tersebut dengan tabel seperti ini. Binatang peliharaan, kucing, ikan, burung. Nah, banyak siswa yang menyukai. Nah, dari jawaban anak-anak tersebut ada berapa orang ya yang menyukai binatang peliharaan kucing, binatang ikan, burung. Lalu setelah itu guru akan membuat diagram batang vertikal. Akan membuat diagram dalam bentuk batang vertikal. Nah, dari cerita tadi, dari pertanyaan guru tersebut, pertanyaan guru yang diajukan kepada siswa, nah, itu merupakan pertanyaan yang akan menjadi contoh soal untuk membuat diagram batang. Nah, setelah guru membuat tabel di papan tulis, guru membuat diagram batang dalam bentuk vertikal seperti ini. Guru terlebih dahulu membuat garis vertikal dan horizontal seperti ini. Garis vertikal dan horizontal. Nah, lalu dibuat terlebih dahulu binatang peliharaan. Nah, kita tulis di sini binatang peliharaan pada garis horizontal. Binatang peliharaan. Apa saja binatang peliharaannya tadi? Kita tulis kucing, ikan, burung. Nah, lalu kita tulis di sini
di vertikalnya. Banyak siswa yang menyukai. Nah, banyaknya siswa yang menyukai, dari jawaban siswa ada siswa yang menyukai kucing, ada 15 siswa, ikan 10 siswa, burung ada 10 siswa, jumlahnya yaitu 35. Nah, kita pindahkan 15 dari banyaknya siswa ini, kita pindahkan ke dalam bentuk vertikalnya. 15 kita tulis. Kita tulis. Oh, maaf. Ini bukan dipindahkan ya, tapi kita tulis saja 10. Kita tulis saja 10, 20, 30, 40, 50. Nah, nanti yang menyukai kucing itu kan ada 15 siswa. Nah, mari kita hitung. Kita membuat diagram batangnya. Kucing 15. Nah, ini kan 10 di sini. Nah, sedangkan kucingnya yang suka, anak siswa yang menyukai kucing itu ada 15. Berarti dikira-kira aja di sini. Nah, 15 di sini. Di sini 15. Terus kemudian yang menyukai ikan itu ada 10 orang atau 10 siswa. Nah, lalu ini 10 di sini. Berarti kita ini 10. Kemudian yang menyukai burung ada 10. Berarti sama ya, sama ikan di sini. 10 kan ini. Sama. Ini 15. Seperti itu. Jadi banyaknya siswa yang menyukai kucing ada 15 siswa, banyaknya siswa yang menyukai ikan ada 10 siswa, banyaknya siswa yang menyukai burung ada 10 siswa. Nah, dari penyajian data tersebut, maka dibuatlah diagram batang vertikal dan horizontal. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam diagram batang horizontal. Kalau tadi kan vertikal, sekarang dalam bentuk diagram batang horizontal. Soalnya sama seperti tadi ya, masih tentang binatang peliharaan. Nah, kebalikan dari diagram vertikal, diagram horizontal ini, binatang peliharaan berada di garis vertikal, sedangkan banyaknya siswa yang menyukai berada di garis horizontal di sini. Ini banyaknya siswa.
yang banyak siswa yang menyukai. Nah, kalau ini binatang peliharaan. Binatang peliharaan, kucing, ikan, burung. Lalu banyaknya siswa yang menyukai ada 10, 20, 30, 40, 50. Nah, binatang kucing ada 15 siswa yang menyukai. Nah, nih 15 siswa yang menyukai. Nah, ini 10 di sini, ini 15 di sini. Tuh, kira-kira set. Lalu ada 10 siswa yang menyukai ikan. Dan ada 10 siswa yang menyukai burung. Sama ya. Nah, ini adalah cara mengajarkan diagram batang pada anak SD. Diagram batang untuk anak SD. Begini cara yang paling mudah untuk mengajarkan anak SD. Nah, selanjutnya ada cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Kalau yang tadi sebelum-sebelumnya sudah saya jelaskan pengertian dari diagram, macamnya ada diagram batang. Nah, dalam diagram batang ini tadi saya sudah menjelaskan cara untuk mengajarkan diagram batang kepada anak SD. Lalu sekarang saya akan menjelaskan sedikit cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram batang. Nah, diberikan sejumlah data seperti di bawah ini. Nah, daftar berat badan 60 siswa SD Tunas. Nah, di situ sudah ada daftar berat badannya. Ada 43, 40, 42, 41, 44. Nah, data di atas akan kita sajikan dalam bentuk diagram batang. Nah, sebelumnya untuk mempermudah prosesnya, kita buat data di atas itu ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti ini. Tabel distribusi frekuensi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berat badan BB. Berat badannya kita masukkan 40, 41, 42, 43, 44. Frekuensinya 6, 12, 15, 18, 9. Jumlahnya 60. Nah, dengan menggunakan tabel frekuensi di atas, kita akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram batang. Kita akan membuat diagram batang terlebih dahulu. Nah, diagram batang. Penyajian data dalam bentuk diagram batang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Cara memasukkannya yaitu kita lihat sebelumnya
Berat badan ada 40, 41, 42, 43, 44. Ada 5 jenis berat badan. 5 ukuran berat badan. 40, 41, 42, 43, 44 ya. Nah, kemudian frekuensinya 6, 12, 15, 18, 9, maaf. Lalu kita membuat garis vertikal dan garis horizontal terlebih dahulu. Ini kita vertikal, horizontal. Lalu di garis horizontal kita tulis berat badannya 40, 41, 42, 43, 44. Di vertikalnya banyaknya siswa, yaitu ada 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Nah, tadi untuk biar mudah, agar lebih mudah, kita lihat kembali penyajian data yang tadi. Berat badan 40, frekuensinya 6. 40 frekuensinya 6. Nah, ini ya. 6. Lalu 41. 12. 41, 12. Di sini 12. Tuh, 12. Lalu 42. Berat badan 42, frekuensinya 15. 15. Lalu 43, frekuensinya 18. Dan yang terakhir 44, frekuensinya 9. Nah, sudah dimasukkan. Seperti itu cara untuk memasukkan data ke dalam bentuk diagram batang. Lanjut pada diagram yang nomor 2, yaitu diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data statistik dengan menggunakan diagram berbentuk garis lurus. Nah, diagram garis ini digunakan untuk menyajikan data statistik yang diperoleh berdasarkan pengamatan dari waktu ke waktu secara berurutan. Nah, contoh soal. Pada akhir 1995 sampai 2004, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut adalah laporannya. Nah, di sini dari tahun 1995 sampai 2002. Jumlah mobil yang terjual. Di tahun 95 ada 15 mobil yang terjual. Di tahun 96 ada 18 mobil yang terjual. Di tahun 1997 ada 27 mobil yang terjual. Di tahun 1998 ada 21 mobil yang terjual. Di tahun 99 ada 18 mobil yang terjual. Di tahun 2000 ada 30 mobil yang terjual. Dan di tahun 2001 ada 32 mobil yang terjual. Dan yang terakhir ada
20 mobil yang terjual. Di tahun 2003 ada 17 mobil yang terjual, dan di tahun 2004 ada 15 mobil yang terjual. Maka pembuatan diagram garis pada contoh soal di atas adalah berikut. Nah, seperti yang sudah-sudah. Nah, pada garis horizontal kita tulis tahun. Pada garis vertikal kita tulis jumlah mobil yang terjual. Ini jumlah mobil yang terjualnya ada 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5, 0. Di tahunnya ada 95 sampai 2004. Dan ini diagram garis dari penyajian data di atas. Diagram di atas menunjukkan bahwa sebagian besar penjualan mobil terjadi pada tahun 2001. Penjualan mobil cenderung meningkat antara 1995 hingga tahun 1997. Sedangkan cenderung menurun antara tahun 2002 hingga tahun 2004. Itu adalah contoh soal dari pembuatan diagram garis. Nah, selanjutnya adalah cara untuk mengajarkan diagram garis kepada anak SD. Bagaimana sih caranya untuk mengajarkan diagram garis kepada anak SD? Nah, berikut. Yang pertama, guru menjelaskan materi diagram garis terlebih dahulu, seperti guru menjelaskan bahwa diagram garis ini menggunakan sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan tegak lurus satu sama lain. Biasanya sumbu horizontal itu menunjukkan waktu pengamatan, dan sumbu vertikal ini hasil dari pengamatan yang dilakukan. Nah, yang kedua, guru bercerita bahwa setiap tahun SD kita ini, SD Tunas, pada akhir-akhir 2015 sampai 2019, SD kita ini selalu mencatat jumlah banyaknya siswa di tiap tahunnya loh. Nah, lalu tanpa sadar guru tersebut memberikan soal kepada siswa, memberikan contoh soal, memberikan contoh dari diagram garis. Tadi guru bercerita bahwa pada akhir 2015-2019 SD Tunas selalu mencatat jumlah banyaknya siswa di tiap tahunnya. Nah, mari kita tulis di papan tulis. Nah, lalu guru tersebut menulis di papan tulis, menggambar dengan tabel seperti ini. Tahun 2015 sampai 2019. Jumlah siswa di tiap tahun. Di tahun 2015 ada 124 siswa. Di tahun 2016 ada 141. Di tahun 2017 ada 118 siswa. Nah, di tahun 2018 ada 137 siswa. Dan di tahun 2019 ada 133 siswa. Kemudian setelah membuat tabel, guru tersebut
membuat diagram garisnya. Nah, dari tabel tersebut mari kita buat tabel diagram garis dari tabel di atas. Nah, pertama kita membuat garis horizontal dan vertikal. Ini ya, horizontal dan vertikal di sini. Lalu di garis horizontal adalah tahun. Ini adalah tahun. Ini jumlah siswa. Nah, di tahun 2015 ada 124 siswa. Di tahun 2015 ada 124. Ini 20, 23, 24. Nah, di sini nih. 24. Kita titikin terlebih dahulu. Nah, di tahun 2016 ada 141. Ini tadi 124. Nah, di tahun 2016 ada 141 siswa. Nah, di tahun 2017 ada 118. Nah, kita tulis 118. Nah, kita titikin terlebih dahulu. 118. Di sini ya. 18, 19, 20 kan. Ini 20-nya. Nah, di tahun 2018 ada 137. Nih, 37. 130. Ini 35-nya 67 di sini kira-kira. Lalu di tahun 2019 ada 133 siswa. 2019 ada 133 siswa. Lalu setelah itu gambar garis dengan menghubungkan titik-titik tersebut dalam garis lurus. Nah, kita gambar garisnya. Tadi kan di titik-titik sini. Ini kan udah dititikin tadinya. Lalu kita tarik dari satu titik ke titik, tarik set. Nah, dari sini kita tarik lagi ke sini. Nah, untuk membuat garisnya, untuk menariknya, saya sarankan untuk memakai penggaris agar lebih rapih dan tentunya lebih bagus. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh cara untuk mengajarkan diagram garis kepada anak SD. Selanjutnya yaitu cara menyajikan data ke dalam bentuk diagram. Nah, masih sama soalnya, penyajian datanya diberikan sejumlah data seperti di bawah ini.
daftar berat badan 60 siswa SD Tunas. Nah, berikut daftar berat badannya. Nah, data di atas akan disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, sebelumnya untuk mempermudah prosesnya, kita buat data di atas ke dalam tabel distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Nah, dengan menggunakan tabel frekuensi di atas, kita akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Dalam bentuk diagram garis. Nah, ini adalah untuk cara untuk menyajikan data dalam bentuk diagram garis, yaitu pertama kita membuat garis horizontal dan vertikal seperti biasa. Nah, ini horizontal, lalu ini vertikal. Lalu kemudian kita lihat dari penyajian datanya, berat badan 40, 41, 42, 43, 44, dan frekuensi 6, 12. Nah, ini semua kita pindahkan ke dalam grafik. Berat badan 40, 41, 42, 43, 44. Nah, banyak siswanya 18, 16, 14, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 0. Nah, berat badan 40 ada berapa siswa? Nah, kita lihat di sini 40, berat badan 40 ada 6 frekuensi. Ada 6 frekuensi. Ini 6 frekuensi. Lalu 41 ada 12 frekuensi. Lalu 42, berat badan 42 ada 15 frekuensi. 15 frekuensi. Berat badan 43 ada 18 frekuensi. Berat badan 44 ada 9. Nah, ini kita tadi titik-titikin, kasih tanda untuk membuat garis. Nah, setelah itu kita hubungkan dari titik ini ke titik, dari satu titik ke titik yang lain. Nah, ini tarik. Nah, saya sarankan untuk menggunakan penggaris agar lebih rapih. Nah, itu adalah cara untuk menyajikan data ke dalam bentuk diagram garis. Lanjut pada nomor 3, yaitu
kita akan membahas tentang diagram lingkaran, yaitu diagram terakhir ya. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Nah, di dalam diagram lingkaran ini ada beberapa macam pertanyaan dalam diagram lingkaran. Yang pertama ada diagram normal atau diagram biasa yang biasa kita sebut dengan diagram bentuk angka. Nah, rumusnya data yang ditanyakan sama dengan total data dikurangi data yang diketahui secara total. Contoh soal. Suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Nah, basket 10 siswa, bola 5 siswa, silat 10 siswa, dan ada juga yang tidak mengikuti. Kemudian ketika banyak siswa berpartisipasi dalam kegiatan eskul seperti yang ditunjukkan pada diagram lingkaran di atas, berapa banyak siswa yang tidak melakukan kegiatan eskul? Jawab, diketahui total siswa 42 siswa, eskul basket 10 siswa, eskul bola 5 siswa, eskul silat 10 siswa. Yang ditanyakan siswa yang tidak mengikuti kegiatan eskul. Nah, jawabannya kita masukkan rumus. Yang pertama kita masukkan rumus, yaitu data yang ditanyakan sama dengan total data dikurangi data yang diketahui secara total. Nah, data yang ditanyakan yaitu siswa yang tidak mengikuti kegiatan eskul sama dengan jumlah total siswa dikurangi eskul basket ditambah eskul bola ditambah eskul silat, sama dengan 42 siswa dikurangi 10 siswa ditambah 5 siswa ditambah 10 siswa. Nah, sama dengan 42 siswa dikurangi 25 siswa sama dengan 17 siswa. Dengan demikian, siswa yang tidak mengikuti kegiatan eskul adalah ada 17 siswa. Kemudian ada selain dari diagram normal atau diagram bentuk angka, ada juga diagram dalam bentuk derajat. Nah, rumusnya ini. Nilai yang diperlukan sama dengan nilai sudut atau 360 derajat dikali nilai total. Contoh soal. Sebuah sekolah memiliki 1260 siswa. Di sekolah ini, siswa harus menghadiri kegiatan eskul. Ketika siswa mengambil program eskul dibentuk menjadi diagram lingkaran dalam bentuk derajat sebagai berikut. Basket 130 derajat, bola 100 derajat, musik, kemudian silat 80 derajat. Berapa banyak siswa yang mengikuti eskul musik? Jawab, diketahui total siswa sama dengan 126
total siswa 1260 siswa. Mohon maaf ya. Total siswa sama dengan 1260 siswa. Kemudian ekskul basket ada 130 derajat, ekskul bola sama dengan 100 derajat, ekskul silat ada 80 derajat. Yang ditanyakan, berapa banyak siswa yang memilih ekskul musik? Jawab. Yang pertama, cari tahu dulu berapa banyak siswa yang melakukan ekskul musik. Nah, ekskul musik sama dengan 360 derajat dikurangi ekskul basket ditambah ekskul bola ditambah ekskul silat sama dengan 360 derajat dikurangi 130 derajat ditambah 100 derajat ditambah 80 derajat sama dengan 360 derajat dikurangi 310 derajat sama dengan 50 derajat. Lalu langkah kedua, kemudian gunakan rumus untuk menentukan jumlah siswa yang belajar musik. Nah, jumlah siswa yang memilih musik sama dengan musik dibagi 360 derajat dikali jumlah total siswa sama dengan 50 derajat bagi 360 derajat dikali 1260 siswa sama dengan 6300 sama dengan sama dengan 6000. Kita ulangi lagi ya. Jumlah siswa yang memilih musik sama dengan musik dibagi 360 derajat dikali jumlah total siswa sama dengan 50 derajat dibagi 360 derajat dikali 1260 siswa sama dengan 63.000 dibagi 360 sama dengan 175 siswa. Jadi ada 175 siswa yang mengikuti musik ekstrakurikuler atau yang mengikuti ekskul musik. Nah, selain diagram derajat dalam bentuk derajat dan dalam bentuk normal atau biasa dalam bentuk angka, ada juga diagram dalam persentase atau persen. Rumusnya yaitu nilai yang ditanyakan sama dengan nilai persentase atau nilai persentase per 100% dikali nilai total. Contoh soal. Nah, contoh soal, baju remaja 40%, baju anak, lalu baju dewasa 38%. Diketahui dari data di atas bahwa total barang dagangan yang dijual oleh pedagang adalah 300. Mencari berapa banyak item pakaian untuk anak-anak yang dijual oleh penjual pakaian. Nah, jawab. Diketahui total pakaian ada 300 bagian. Pakaian remajanya ada 40%. Nah, pakaian dewasanya ada 38%. Yang ditanyakan berapa banyak baju anak yang dijual. Nah, jawabannya yang pertama, lihat terlebih dahulu presentasi pakaian anak-anak yang dijual. Nah, lalu persentase pakaian anak sama dengan 100% dikurangi pakaian remaja ditambah pakaian dewasa sama dengan 100% dikurangi 40%
ditambah 38% sama dengan 100% dikurangi 78% sama dengan 22%. Jadi, gunakan persentase pakaian anak yang Anda dapatkan dalam rumus di atas. Dalam rumus seperti ini. Nah, jumlah pakaian anak sama dengan jumlah pakaian anak sama dengan persentase anak per 100% dikali pakaian keseluruhan sama dengan 22% per 100% dikali 300 buah sama dengan 66 dikali 100 sama dengan 66 buah. Nah, jumlah pakaian anak-anak yang dijual oleh pedagang adalah 66 buah. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara untuk mengajarkan diagram lingkaran kepada anak-anak SD? Nah, yang pertama, guru menjelaskan materi tentang diagram lingkaran kepada siswa. Nah, yang kedua, guru bertanya kepada siswa. Coba Ibu mau tanya, apa di sini ada yang mengikuti eskul di sekolah? Pasti anak-anak tersebut menjawab ada yang ikut, ada yang tidak. Lalu, guru tersebut menanyakan kembali, ekstrakurikuler apa saja ya yang kalian ikuti? Coba Ibu pengen tahu, eskul apa saja yang kalian ikuti? Kemudian, berapa banyak siswa ya yang tidak mengikuti kegiatan eskul di sekolah ini? Kemudian guru mencatat hasil dari jawaban siswa. Lalu dibuatlah contoh soal diagram lingkarannya. Nah, contoh soalnya seperti ini. Suatu kelas memiliki total 42 siswa dalam bentuk diagram lingkaran sebagai berikut. Nah, basket. Kita buat diagram lingkarannya. Basket 10 siswa, bola 5 siswa, silat 10 siswa, dan ada yang tidak mengikuti. Nah, ketika banyak siswa yang berpartisipasi dalam kegiatan eskul seperti yang ditunjukkan pada diagram lingkaran ini, nah, berapa banyak siswa yang tidak mengikuti kegiatan eskul? Nah, jawabannya diketahui total siswa 42 siswa, eskul basket 10 siswa, eskul bola 5 siswa, eskul silat 10 siswa. Yang ditanyakan, siswa yang tidak mengikuti kegiatan eskul ada berapa siswa? Jawab. Nah, jawabannya kita terlebih dahulu menulis rumus dari yang sudah di awal dijelaskan oleh gurunya. Nah, rumusnya yaitu data yang ditanyakan sama dengan total data dikurangi data yang diketahui secara total. Nah, siswa yang tidak mengikuti kegiatan eskul itu merupakan data yang ditanyakan sama dengan jumlah total siswa atau total data dikurangi data yang diketahui secara total, yaitu eskul basket ditambah eskul bola ditambah eskul silat. Nah, sama dengan siswa yang tidak mengikuti kegiatan eskul itu selanjutnya
selanjutnya sama dengan 42 siswa dikurangi 10 siswa ditambah 5 siswa ditambah 10 siswa sama dengan 42 siswa dikurangi 25 siswa sama dengan 17 siswa. Jadi siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekskul ini sama dengan ini adalah data yang ditanyakan. Nah, kemudian sama dengan jumlah total siswa ini total data. Lalu dikurangi data yang diketahui secara total, yaitu ekskul basket, ekskul bola, dan ekskul silat. Kemudian sama dengan 42. Nah, 42 ini dari jumlah total siswa dikurangi 10 siswa itu dari ekskul basket ditambah 5 siswa itu dari ekskul bola ditambah 10 siswa itu dari ekskul silat sama dengan 42 siswa ini turun 42 siswa dikurangi 10 ditambah 5 ditambah 10 yaitu 25 siswa. Jadi 42 dikurangi 25 sama dengan 17 siswa. Dengan demikian, siswa yang tidak mengikuti kegiatan ekskul adalah ada 17 siswa. Nah, selanjutnya selain pengertian, selain contoh soal, selain bagaimana cara mengajarkan kepada anak-anaknya. Nah, di sini kita juga akan menjelaskan cara menyajikan data ke dalam bentuk diagramnya. Dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, masih sama daftar datanya seperti ini. Nah, data di atas akan kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, sebelumnya seperti biasa untuk mempermudah prosesnya kita dapat membuat data di atas dalam bentuk tabel distribusi frekuensi seperti di bawah ini. Nah, dengan menggunakan tabel frekuensi di atas, maka kita akan membuat penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, diagram lingkaran. Diagram yang pertama ada diagram lingkaran derajat. Perhitungan banyaknya data ke dalam derajat yaitu berat 40 kilo sama dengan 6/60 dikali 360 sama dengan 36 derajat. Berat 41 kilo sama dengan 12/60 dikali 360 sama dengan 72 derajat, Nah, berat 42 kilo sama dengan 15/60 dikali 360 sama dengan 90%. Derajat. Berat 43 kilo sama dengan 18/60 dikali 360 sama dengan 108 derajat. Berat 44 kilo sama dengan 9/60 dikali 360 sama dengan 54 derajat. Setelah mendapatkan data dalam bentuk derajat seperti data di atas, nah, mari buatlah diagram lingkaran yang sesuai seperti di bawah ini. Nah, gambar diagram lingkaran 43 kilo yaitu 108 derajat. 44 kilo
yaitu 54 derajat. 40 kilo yaitu 36 derajat. 41 kilo yaitu 72 kilo. 41 kilo yaitu 72 derajat, dan 42 kilo sama dengan, nah mari yang kedua, selain dalam bentuk derajat, ada dalam bentuk diagram lingkaran. Selain diagram lingkaran dalam bentuk derajat, ada juga diagram lingkaran dalam bentuk persen. Nah, perhitungan banyaknya data ke dalam persen, yaitu berat 40 kilo sama dengan 6 dibagi 60 dikali 100% sama dengan 10%. Berat 41 kilo sama dengan 12 per 60 dikali 100% sama dengan 20%. Berat 42 kilo sama dengan 15 per 60 dikali 100% sama dengan 25%. Berat 43 kilo sama dengan 18 per 60 dikali 100% sama dengan 30%. Nah, berat 44 kilo sama dengan 9 per 60 dikali 100% sama dengan 15%. Setelah mendapatkan data dalam bentuk persen seperti di atas, buatlah diagram lingkaran yang sesuai dengan gambar berikut. Nah, gambar diagramnya seperti ini. 43 kilo sama dengan 30%, 44 kilo 15%, 40 kilo sama dengan 10%, 41 kilo sama dengan 20%. Nah, 42 kilo. Nah, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan atau salah-salah kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.